وعلى آله وصحبه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, para imam, para pengurus masjid At-Taufiq, dan yang saya hormati dan saya banggakan senior kami Abangda Bapak Sukno. Mudah-mudahan selalu Allah beri beliau kesehatan, amin. Allah panjangkan umurnya, Allah tambahkan rezekinya, Allah tambahkan istrinya, istrinya. Sehat Pak, apa Pak? Sehat Pak. Sekarang saya yuk mic-nya dulu Pak, jelas. Kalau imam betul Pak? Ya. Hah? Jelas ya. Alhamdulillah. Ini jamaah tak kenal lagi Pak ya? Kamu udah mulai engges dah. Ibarat kalau buah-buah tinggal buah teriangnya lagi. Kalau dalam bertamu melebat cukup sejaga. Ya, malam-malam pengunjung ni taman yang lebat-lebat dari itu. Hah? Panjat. Panjat dewa ya. Oke. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini ceramah Ustaz lama-lama. Ceramah bulan puasa ni jangan lama-lama. Uang muak. Jadi imam punya lama-lama, betul Pak? Betul. Saya ada marah kemarin imam bersedekah dong. Kalau lama dia jadi imam. Tapi alhamdulillah menjadi itu tak lama jadi imam tu. Kocam atau jamaah menunggu belakang tak ruku-ruku. Kalau lama dibaca ayat. Kalau panjang ayat dibaca. Pak ya, kocam atau jamaah. Kocam atau jamaah menunggu. Aku pasal tak ruku-ruku pada jamaah belakang. Ceramah bagi. Kalau tak ruku-ruku, lama dia mau sujud, baru ruku, jamaah ini mulai ngidam. Apa kata dia? Kalau macam inilah imam kata dia, kata hello, kalau ini. Sampai sahur. Jadi inilah yang diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Iya ya. Kalau kamu jadi imam, ringankanlah bacaan. Sebab kemampuan jamaah itu tak sama. Ada jamaah tu kalau lama diberi kaki tu sakit, buat tingkat dia tenggelam. Begitu juga sujud. Sujud jangan lama-lama kadang punga-punga sampai bangkit daripada sujud. Kalau lama dia sujud, betul tak? Betul. Nabi marah dengan Muaz. Kata Nabi, kalau jadi imam ringankan bacaan. Ini penting. Ada jamaah tu siap solat nak nemo duit. Ni maknanya apalagi musim-musim pengunjung ni, duit banyak boleh pakai. Ayo nak tengok duit aja cepat ni. Kalau lama apa itu juga kalau berdoa. Kata Nabi ringankan kalau membaca doa. Ini kadang-kadang tidak membaca doa kalau panjang doa dibaca itu. Firman Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana taqabbal minna Rabbana anfusana tak habis Rabbana. Allah menunggu Rabbana adina tak jumpa adina tu. Firman terlepas begini tak ada maaf bukan begini. Naik peringkat kawan Nabi ringan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dah selesai. Betul Pak? Kalau nak berdoa panjang doa solat. Ini kadang-kadang masalah solat ni nak ayat. Apa kata jamaah belakang tu? Cuma panjang doa Pak Imam tu ya. Belum pernah berdoa dengar doa tu. Rupanya kawan ni pandai bahasa Arab. Apa kata dia? Dia tak tahu arti doa tu. Tidak. Pak Imam tu minta pilih lagi gitu. Awak manulah nak belakang. Jadi dulu baik di malam ke-20 ini subhanallah ya. Kemarin Ramadan yang kita nanti-nantikan, yang kita tunggu-tunggu, rupanya malam ini sudah pergi meninggalkan kita. Ya, tamu ini sudah hampir 19 malam meninggalkan kita. Janganlah kita menjadi orang yang menyesal dan menjadi orang yang rugi. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ya. Ada orang-orang yang celaka ketika dia mendapati Ramadan. Apa sebab? Ketika dia mendapati Ramadan, sedikit pun dia tidak mendapat berkah, rahmat, ampunan dari Ramadan itu. Pasal dia tak tahu tentang Ramadan. Orang puasa-puasalah, orang tarawih-tarawihlah. Orang puasa siang ni tak pagi goreng nasi. Kau lemak punya nasi. Memangnya? Ini orang tarawih lah kami peduli. Tak pernah ada menampung tangan yang diambil oleh Bilal dan membaca Bilal apa doanya? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal
jannah wa na'udzubika. Iya, tak pernah dia mengaminkan doa yang dibaca Bilal minta selamat, dia berlaku minta maaf dan minta ampuni. Dia berasa kesini kawan terawih tak kemana dia pergi masang colok. Colok tu boleh dipasang juga dah siap terawih, betul tak? Jadi insyaAllah waktu kita tinggal beberapa malam lagi, ya? Tinggal 9 malam. Tadi disebutkan malam ke-21, ya. Jadi ada satu malam Bapak, yang inilah nanti akan kita rebutkan sama-sama. Malam ini ya akan diberi Allah kepada hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh sebetulnya. Bersungguh-sungguhnya bukan hanya dari 21 nanti sampai akhir, tapi sebetulnya kesungguhannya itu dinilai Allah dari sejak awal Ramadan. Apa nama malamnya Bu? Malam Lailatul Qadar. Ini harus kita bahas sedikit. Supaya mudah-mudahan kita malam besok kita sudah memanajemen waktu kita. Jadi mungkin tidurnya lebih cepat. Jadi sesungguhnya Lailatul Qadar, Lailah artinya malam, Qadar artinya ketentuan. Jadi Lailatul Qadar itu ialah malam yang ditentukan. Siapa yang menentukan malam itu? Allah, bukan gitu. Ya Pak ya? Menurut hadis-hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, Lailatul Qadar itu turunnya ya pada waktu-waktu bulan suci Ramadan. Dijelaskan dalam hadis itu, ya, tepatnya di 10 malam terakhir Ramadan. Ada juga pendapat para ulama, Lailatul Qadar itu turunnya pada bulan-bulan yang lain. Tapi itu pendapat ulama yang tak betul. Pendapat yang betul itu ialah Ramadan itu datangnya pada salah satunya yakni bulan suci Ramadan. Ibu dah jumpa Lailatul Qadar? Abang dah jumpa kan? Dah ni mancung hidung Lailatul Qadar. Dia baru ni. Ali tak ada lagi foto. Cuma ya, memancung hidung Lailatul Qadar ni. Lalu jumpa ni. Jadi Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Ya, siapalah yang ketemu malam itu, maka dia mendapati kemuliaannya khairun min alfi syahr. Apa maksudnya tu Pak? Satu malam yang pada hari itu kemuliaannya itu lebih baiknya itu daripada 1000 bulan. Cuma Pak, ini mohon maaf, kadang-kadang kita harus mengkaji juga lebih detail ya. Itu sebetulnya khairun itu kata para perawi hadis tafsir Ibnu Katsir Al-Marwazi dan tafsir Al-Azhar, 3 tafsir saya kumpulkan, sebetulnya bukan hanya 1000 malam Bu, tapi beribu-ribu malam sebetulnya. Tapi waktu zaman itu Rasulullah buat bilangan yang paling besar itu alfi syahr, 1000 malam. Tapi sesungguhnya malam itu bukan hanya 1000, tapi beribu-ribu. Subhanallah. Inilah oleh sebab itu berkatalah Nabi Musa yang diceritakan di zaman Bani Israel, ya, para nabi terdahulu itu ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad karena satu alasannya ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi Pak, sesungguhnya Lailatul Qadar itu turunnya malam Pak, tak siang. Pak ya? Betul Pak? Betul. Jadi Lailatul Qadar itu turunnya tidak pada waktu pagi, ya, siang, tengah hari, petang, tidak, tapi malam. Sesungguhnya Ibu, ya, ayat-ayat Quran itu banyak yang turunnya itu pada waktu malam. Sikit sekali ayat-ayat Quran itu turunnya pada waktu siang. Apa sebab? Karena malam itu Pak, ya, dimensi kita dengan Tuhan itu lebih dekat. Hening, syahdu, ya, merasa kedekatan batin spiritual kita. Sama juga dengan Nabi Muhammad berangkat Isra Mi'raj. Itu Nabi berangkat ke tengah hari itu Pak, betul Pak? Tengah hari. Bila berangkat Nabi itu Pak? Allah Subhanallazi asra bi'abri laylah. Laylah juga disebut Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada waktu malam. Ayo Pak ya. Jadi, itu sudah jelas. Jadi bahwa Lailatul Qadar itu turunnya pada waktu malam, tidak siang, tidak petang, tidak pagi. Jadi maksudnya apa? Inilah hadis yang disebut oleh Imam Tirmizi bahwa Rasulullah ketika masuk di 10 malam terakhir
dia mengikat kencang sekali sarungnya, serupatnya itu. Apa maksudnya? Dia bertahan, berjaga-jaga pada malam itu. Maksudnya apa ibu? Nabi itu tak tidur pada malam-malam itu, tapi sedikit. Jadi mungkin kita sebelum malam terakhir nanti itu tinggal lagi 5 menit waktu istirahat kita. Jadi mungkin ada terawih itu makan pecel sikit, kalau banyak geladak pun, tengok ya, betul bu? Kalau banyak makan pecel pakai semua geladak pun awak. Jadi dalam hal ini dapatnya orang yang berjaga-jaga sesungguhnya. Ihtikaf lebih bahasanya Pak. Tapi kalau dia main tinggal ke bantal ni payahlah. Tengok ya, main tinggal ke bantal, Selobong, Lamongan. Macam mana? Itu dapat Lailatul Qadar aja. Budak Lailatul Qadar. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari ya Bu ya, inilah kelebihan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang umur kita ini mungkin tak jauh panjangnya. Paling panjang 70 tahun. Itu pun akan nyanyung ber 70 lebih itu dah. Ya Pak ya, kata dia siap makan. Baru siap mana suap makan, belum makan kata dia. Ya Pak ya, dah agak nyanyung ke 80-90. Jadi kita panjang-panjang tu Pak. 60, betul Pak? Betul? 59. Jadi kalau ada umur 59-30 hari yang ini cepatlah selesai. Ibu ya, mudah-mudahan insya-Allah Ibu kita ketemu dengan Lailatul Qadar itu di malam yang turun, malam kemuliaan itu. Jadi mungkin kalau kita iktikafnya di masjid, ya Pak ya, sebetulnya iktikaf itu Pak, saya maaf kalau saya iktikaf itu saya beberkahan aja menjadi makmum. Saya lebih senang salat sendiri sebetulnya. Ya, tak usah cepat-cepat, kadang kita ngebut. Betul-betul kita menghayati malam itu. Saya hening. Aku ini suka banget dipadamkan lampunya supaya agak malam sikit. Terasa betul Pak. Kadang terlalu malam tidur belakang. Jadi insyaAllah Bapak Ibu, ini saja mudah-mudahan Lailatul Qadar itu malam yang penuh kemuliaan. Ya. Tapi sesungguhnya kalau ilmu tasawuf mengajarkan kepada kita bukan ingin malam itu sebetulnya, tapi kita menginginkan kedekatan kita kepada yang tukang buat malam itu. Siapa Pak? Allah. Itu sebetulnya. InsyaAllah otomatis kita dapat Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Ibu. Ini saja yang dapat sampaikan. Waktu dah habis. Habis waktu saya mohon izin Bang Supno. Ya. Tadi saya ditelepon nak ke sini untuk mengisi safari oleh PJ. Terus safari malam ini Ustaznya ikut safari bupati, jadi tak bisa punya acara lagi habis tarawih. Jadi saya pamit, saya ngejauh tarawih di kampung sebelah. Ya Pak ya? Minta maaf ya Pak ya? Betul Pak? Ustaz tarawih malam. Ya Pak ya? Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.